Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ikhlas pimpinan cabang Muhammadiyah Karangklesem rahimani rahimakumullah, segenap pengurus Lazismu kantor layanan cabang Karangklesem yang mudah-mudahan hari ini tadi dibacakan SK, dikukuhkan, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan tugasnya untuk kemudian bisa berdakwah. Pertama-tama bersyukur pada Allah atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya hingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap melaksanakan kewajiban kita membekali diri, karena sebenarnya proses perjalanan hidup kita ini adalah bagian dari cara kita mencari bekal. Sebagaimana firman Allah, fatazawwadu, maka berbekallah kalian semuanya, fa inna khairazadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dalam rangkaian mencari atau kemudian membekali diri dengan takwa ini, salah satunya kita melaksanakan semua perintah Allah dan kemudian menjauhi larangan Allah, termasuk hari ini kita menunaikan ibadah sholat maghrib, duduk sejenak, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi untuk kemudian bisa menjadi kita pedoman dalam rangka membekali diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah hari ini bertambah satu kantor layanan. Jadi kalau di Lazismu, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan dahulu, Lazismu ini lembaga resmi Muhammadiyah. Lembaga resmi Muhammadiyah sebagaimana artinya Lazismu, lembaga amil zakat infak sodakoh, munya Muhammadiyah, yang kemudian bertugas mengelola lembaga amil. Amil itu adalah orang-orang yang ngurusi zakat. Lembaga ini isinya para amil yang bertugas ngurusi zakat. Tidak hanya zakat saja, tetapi juga nanti akan diurusi oleh amil ini adalah infak dan sodakoh. Kalau di kami ada istilah nanti bahkan ziska, zakat, infak, sodakoh, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kurban pun karena tidak masuk zakat, infak, dan sodakoh, tetap dikelola nanti oleh Lazismu. Lazismu ini menjadi bagian terstruktur dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah. Jadi antara Lazismu pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian ada Lazismu kantor wilayah Jawa Tengah, kemarin disampaikan kantor perwakilan. Kemudian ada Lazismu kantor daerah, pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga. Tadi Mas Dani ini selaku manajer, jadi pimpinan di Lazismu Mas Dani ini yang kemudian mengelola bagaimana mengorganisasi pendapatan, perolehan, dan pentasarufan zakat Muhammadiyah Purbalingga. Nah, yang tadi dibacakan SK-nya itu adalah kantor layanan. Karena sesuai dengan undang-undang, pengelolaan zakat itu berakhir sampai di tingkatan kabupaten, tingkatan daerah. Jadi kalau di pemerintah namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten. Sampai di kabupaten selesai. Lah kalau di kecamatan pengen ngumpulna zakat namanya bukan Basnas,
tapi UP, unit pengumpul zakat. Di masjid-masjid yang non Muhammadiyah itu kemudian mengelola zakat, maka disebut masjid UP, pengelola unit pengumpul zakat, karena dalam undang-undang memang sudah bunyi begitu. Jalur koordinasinya, pengelolaannya ada di daerah atau di kabupaten, termasuk Muhammadiyah. Karena bukan pemerintah, maka kita menggunakan istilah namanya LAZ. Kalau pemerintah tadi Badan Amil Zakat, kalau non pemerintah LAZ, Lazismu, Lazisnu, ada lagi Lazis Jateng, dan ada beberapa lembaga-lembaga zakat yang tidak menggunakan istilah lembaga, dompet duafa, rumah zakat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya kami sampaikan kantor layanan tadi yang kemudian hari ini dikukuhkan nanti mengelola zakat infak Bapak Ibu dan sodakoh, mengelola zakat infak dan sodakoh yang ada di cabang Karangklesem dan seluruh ranting dan seluruh masjid. Nanti kalau bisa memungkinkan semua zakat, infak, dan sodakoh itu tercatat. Kita lagi pengen, sebenarnya Islam itu punya kekuatan besar. Kekuatan kita itu adalah di zakat kita. Kekuatan kita itu di infak kita. Kekuatan kita itu di sodakoh kita. Hanya kelemahannya kita belum bisa jadi satu. Coba bayangkan kalau kemudian zakat kita satu kabupaten tercatat dan terdistribusi dengan benar dan baik. Coba kemudian kalau infaknya bisa terkelola, terdistribusi dengan baik. Maka kemudian perintah Al-Qur'annya jelas, memang ada lembaga yang memang ditugasi oleh Al-Qur'an, namanya wal amilina 'alaiha, amil. Dan dalam undang-undang tadi disebutkan dalam undang-undang zakat nomor 23, kalau ada orang yang kemudian mengelola zakat tidak sesuai dengan peraturan itu bisa dipidana. Barang apik ngelola zakat, ngelola infak, ngelola sodakoh, tetapi kemudian tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia itu bisa dipidana. Karena peraturannya lembaga zakat itu tadi disampaikan harus lembaga yang berizin. Lazismu ini dari pusat sampai bawah izinnya lengkap. Lembaga ini harus siap diaudit. Diaudit itu dinilai keuangannya benar apa tidak, digunakan dengan baik apa tidak. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu masih ingat ada kejadian lembaga zakat mengumpulkan infak, ternyata kemudian ditangkap polisi. Ternyata dananya digunakan untuk gerakan-gerakan teroris bahasanya. Perkara itu kemudian benar apa tidak, dan langsung kemudian izin dari operasional lembaga zakat itu dicabut. Bapak Ibu masih ingat kemarin ada lembaga zakat yang kemudian ternyata direkturnya mobilnya Alphard. Direkturnya mobilnya apa? Alphard dan lain sebagainya. Ternyata gajinya miliaran. Karena tadi di situ ada penyimpangan. Insya Allah di lazismu tidak berpikiran begitu. Lazismu bagaimana kemudian mengutamakan para fukoro dan para masakin sebagai para sohibul zakat, penerima zakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi nanti insya Allah mudah-mudahan setelah tadi kantor layanan lazismu Karangklesem dikukuhkan, perjalanannya biasa, infak jumatannya biasa, kaleng infaknya biasa, hanya mekanismenya yang biasanya tidak dicatat nanti wajib dicatat. Yang biasanya mung dicatat terus sak nganggo-nganggone, nanti karena ini sudah terintegrasi menjadi lazismu satu atap, semuanya harus dilaporkan
dicatatkan sebagai penerimaan lazismu daerah untuk kemudian nanti digunakan oleh kantor layanan Karangklesem untuk pembagian duafa, untuk membantu pembangunan SDTG, untuk membantu honor guru TPQ. Sama tetap, fungsinya tetap, hanya bedanya dulu tidak dicatat sebagai pendapatan satu, pendapatan lazismu, nanti dicatat dan disetorkan catatannya, disetorkan uangnya, tapi nanti dikembalikan lagi. Bahkan kalau kemudian ternyata penggunaannya nanti membutuhkan lebih besar di kantor layanan Karangklesem, kami lazismu daerah siap mensupport. Jadi mboten usah wedi lah mengko gabung karo lazismu daerah duwite digawa maring Purbalingga ora dipalekna, mboten. Justru kita pengen kemudian mengakui bahwasanya kita Muhammadiyah itu besar. Infak kita sekian ratus juta, sekian puluh miliar. Sedekah kita sekian. Kami lazismu daerah punya target setiap tahun ini targetnya 5 miliar pendapatannya. Dari mana? Ya dari semua kantor layanan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang dicatat. Dicatat, disetorkan kepada kami sebagai catatan kami. Kami sudah punya rekening bank yang kemudian bisa digunakan. Ini nanti biar teknisnya para kantor layanan tadi, Mas Rafiq ya Mas? Ya Mas Rafiq nanti dan teman-teman nanti akan ada kelas amil, pelatihan cara mengelola jadi amil yang benar. Bagaimana nanti mereka akan dilatih. Bapak Ibu tetap percayakan zakat infaknya yang biasa ke Masjid Al-Ikhlas, biasa infak ke masjid, biasa infak lewat kotak lah, nanti kotaknya kita seragamkan dengan nama lazismu. Peruntukannya tetap untuk SDTQ, untuk TPQ, untuk guru-guru ngaji, tetap untuk fuqara masakin tingkatan Karangklesem, insya Allah tetap, tidak ada yang berubah. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, saya hanya ingin menyadarkan kita semuanya berdasarkan beberapa kajian. Mudah-mudahan di Karangklesem sih tidak masuk dalam kajian ini. Saya memahami beberapa alasan atau kemudian fenomena orang ragu membayar zakat. Bapak Ibu, saya yakin sekali sangat sering mendapatkan pemahaman tentang perintah zakat. Ngerti 100% perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Alladzina yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakah dan selanjutnya. Yang model-model begitu, ayat Al-Qur'an itu perintah sholat dan zakat di dalam kitab Mu'jam itu ada 33 kali. Di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, Mu'jam Wasit itu seperti kamus yang di situ mengumpulkan kata-kata, melihat ayat Al-Qur'an berdasar kata. Ternyata kata zakat itu di Al-Qur'an ratusan. Perintah zakat itu ratusan, 33 diantaranya itu golek kongkon bareng karo sholat. Maka mengandung arti Bapak Ibu kita pahami semuanya, kalau jenengan meyakini sholat maghrib ini wajib, maka jenengan harus yakin seyakin-yakinnya zakat itu juga wajib. Jangan sampai kemudian mengatakan so yang wajib hanya sholatnya, zakatnya tidak wajib. Zakat ini bagi yang mampu saja. Nah ini kita akan sampaikan fenomena. Yang pertama Bapak Ibu, kebanyakan orang memahami zakat itu hanya zakat fitrah saja. Karena orang memahami zakat hanya zakat fitrah saja, merasa bahwa kalau sudah bayar zakat fitrah berarti sudah selesai kewajibannya. Bapak Ibu, saya ilustrasikan. Ilustrasi itu caranya kita akalkan. Karena perintah Quran kan afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Di depan Masjid Al-Ikhlas ini contoh misalnya, ada 2 rumah. Yang satu rumahnya orang kaya, mobilnya 2, pegawai negeri, sing lanang sing wadon pegawai negeri, karena biasanya pegawai negeri melu program KB anaknya mung loro.
Tapi meskipun hanya anak 2, rumahnya bagus, mobilnya 2, motornya 8 misalnya gitu. Ya biasa, agar lunga esok motornya gie, sore gie, minggu ganti maning ya, sanmori ganti motor ini. Sementara di sebelahnya ada rumah sederhana orang yang biasa atau dikategorikan tidak mampu. Karena wong orang mampu biasanya anaknya oke. Orang melu kabeh. Sing ora mampu nengkono anake 3 lah atau 4 lah misalnya gitu. Ada yang 4 orang anaknya dan orang tuanya 2, berarti ada 6 jiwa. Sing umai apik wong 4, sing umai ala wong 6. Pertanyaan saya, pas lagi arep badha Idul Fitri, bayar zakat fitrah akeh pundi? Sing umai gedong apa sing umai ala? Sing umai gedong wong 4 tok bayar zakat fitrah 2,5 kilo ping 4 ketemune 10 kilo. Sementara yang umahnya buruk, orangnya kategorinya miskin, karena di situ ada orang 6 bayar zakatnya 15 kilo. Pertanyaannya, lah kalau kemudian pemahaman kita hanya zakat fitrah saja, kok sudah selesai? Ana wong sugih 10 kilo, wong melarat 15 kilo. Kita kemudian memahami lah nyong wis zakat iki. Padahal Allah menghadirkan zakat itu tidak seperti itu maknanya. Fungsinya zakat itu bagaimana dalam tugasnya Muadz bin Jabal ke Yaman, a'limhum, kasih tahu orang-orang Yaman bahwasanya Allah qad iftaradus shalah, qad sudah mewajibkan salat, terus qad iftaraduz zakat, Allah telah memerintahkan mewajibkan zakat, tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang namanya zakat itu diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Lah kalau pemahamannya hanya zakat fitrah, sing dijukut sing sugih apa sing miskin? Padahal perintah zakat jelas diambil dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Maka tidak salah kalau kemudian Bapak Ibu memahami nyong wis bayar zakat kapan? Zakat fitrah kapan? Sedurunge bada. Bener. Tetapi makna zakat yang dalam perintahnya 33 kali 33 kali yang bersama dengan perintah sholat itu tidak cukup zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu kalau dalam hadis itu perintahnya dalam hadis kalimatnya begini, agnuhum hadzal yaum, cukupkan mereka hari ini gitu. Jadi Bapak Ibu kemudian mengambilkan zakat so'an min tamrin, so'an min sairin, 1 sok dari anggur, 1 sok dari gandum. Untuk apa? Untuk mencukupi mereka pada hari ini. Hari ini kapan? Ngenjing bada. Ajangan tinjenengan masak kupat, masak opor, dahar kupat, dahar opor, yang miskin tidak makan apa-apa. Maka kalimatnya agnuhum, cukupi. Pertanyaan kita berikutnya, apa wong melarat mangane mung badatok? 365 hari badan ini sepisan tok. Idul Fitri, kalau Idul Adha lah ya, Idul Fitri tok 1 kali Idul Fitri. Lah 365 hari yang lainnya kemana mereka kalau nggak kita pikirkan? Jadi kalau Bapak Ibu pemahamannya wis bayar zakat fitrah kemudian sudah selesai urusan zakat, maka saya sampaikan masih kurang tepat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, orang takwa itu adalah mimma, min dari ma apa-apa, rozakna yang kami berikan rizki,
mereka yunfikun, menafkahkannya, menzakati. Jadi zakat itu dari apa-apa yang diparingi rezeki. Orang mau zakat fitrah dong. Jadi apa saja yang jenengan terima, panen besika ya wajib zakat, panen lombok wajib zakat, panen kapulaga wajib zakat, panen blumbang wajib zakat, panen pari wajib zakat, duwe tabungan wajib zakat, pegawai negeri wajib zakat, sertifikasi wajib zakat, honor apalah pokoknya wajib zakat. Karena apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami berikan rezeki. Maka tagline-nya Kamilazismu, 2,5% harta kita bukan milik kita. 2,5% harta kita bukan milik kita. Ibu-ibu ndamel roti nganggo loyang, loyange diiris ping 40, sing 30 sangada harga jenengan, sing siji niki bukan hake panjenengan. Nggih, 40 loyang 40 diiris 40 siji 1/40 namanya 2,5%. Kathah sijine napa kathah 30 sangane? Tapi anggar wong pelit siji akeh. Ya, jadi kalau ilustrasi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang gajian 4 juta, 4 juta itu bukan uang panjenengan semuanya. 100.000 itu uangnya fakir miskin yang dititipkan ke panjenengan. Gajian pensiunan 2 juta ora apa-apa, tapi 50.000 dudu duwite jenengan. 50.000 ngesuk titipna Mas Rafiq, Mas ke dudu duwite nyong. Gajian 4 juta, gesing 1 juta dudu duwite nyong. Panen besika oleh duit 8 juta, 200.000 dudu duwite nyong. Nggih. Pokoknya apapun rezeki yang kita terima, 2,5% bukan hak kita. Itu haknya orang miskin yang dititipkan di gada kita. Az-Zariyat ayat 19 menyampaikan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum filisaili wal mahrum. Dan pada harta Bapak Ibu sekalian, harta panjenengan semuanya itu ada haqqum ma'lum, haknya orang lain. Jangan merasa gaji-gajine nyong, duit-duwite nyong, besika-besikane nyong, blumbang-blumbange nyong. Kata Al-Quran, wa fi amwalihim, di harta panjenengan itu ada haknya orang lain. Siapa? Lisaili, orang-orang yang meminta-minta, orang miskin yang datang meminta-minta, atau orang miskin al-mahrum, orang miskin yang menjaga harga dirinya. Wong miskin ini wonten kalih. Wong miskin sing minta-minta itu memang karena dia kebutuhannya sudah miskin betul, atau orang miskin yang memang masih menjaga harga dirinya, ora duwe penggawean, penggaweannya angel, dong ana penggawean ya, dong ana sing ngongkon nyetrika ya nyetrika, langkah sing ngongkon ya ora ngode, nek ora ngode ya ora mangan. Tapi meskipun begitu dia anti jaluk, anti ya utang lah, tapi sing penting orang jaluk-jaluk mari rumah tanggane. Itu namanya al-mahrum, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang kayak gitu kewajiban kita mikirkan. Kalimatnya salah sing lanang orang ngode ya. Tidak ada orang yang mau ditakdirkan jadi orang miskin, Bapak Ibu. Ya betul. Tidak ada yang mau ditakdirkan jadi orang miskin. Ya perkara kemudian sudah berupaya, kemudian tidak bisa bekerja, itu karena memang kadang bisa jadi mentalnya, bisa jadi karena memang nasibnya dia orang miskin. Tapi tugas kita itu bukan menghakimi orang itu miskin terus nyalah-nyalah. Nah, tugas kita bagaimana orang yang miskin itu kita angkat. Maka di lazismu itu kita punya namanya zakat produktif. Zakat produktif itu bagaimana kemudian orang-orang yang kemudian dulunya minta-minta, dulunya dia tidak mampu, bagaimana kita angkat ekonominya supaya besok dia ngasih.
Zakat itu sekarang lagi model begitu. Bagaimana tidak hanya kemudian menyalahkan orang tidak mampu, barangkali dia nggak punya modal, kita kasih modal. Barangkali dia tidak punya kemampuan atau skill, kita berikan skill. Itu lazismu tugasnya begitu. Jadi tidak semata-mata aweh maring wong melarat biasa, santunan tanggal 1, santunan tanggal 10. Yang kayak begitu kurangi separuh. Sing tae nyambut gawe ngene, kita berikan modal. Pengen apa? Pengen kerja, kita berikan skill kerja. Latihan apa segala macam, yang penting bertayang kerja, kamu bisa memberikan infak kepada kita. Mboten napa-napa, baik gitu. Karena tugas zakat itu sebenarnya bagaimana mengangkat orang yang tadinya mustahik menerima menjadi muzaki, orang membayar. Itulah mulianya zakat. Ya, jadi yang pertama fenomena orang ngertine zakat niku zakat fitrah. Karena ngertine zakat fitrah, wis bayar zakat fitrah, rumangsane wis salat subuh. Orang kalau sudah sholat subuh kan tenang-tenang saja. Padahal kewajiban kita nggak cukup sholat subuh dok, masih punya sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini sampai jam berapa subuh? Tanggal 8. Yang kedua, orang memahami zakat itu hanya orang kaya saja. Karena saya bukan orang kaya, ya nyong ora wajib bayar zakat. Loh, dulu pernah disampaikan dalam pengajian yang namanya zakat itu ada nisabnya, betul. Zakat itu ada khaulnya, benar. Saya tidak menyalahkan itu. Berapa nisab orang punya harta itu? Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Jadi orang yang punya tabungan senilai 85 gram emas maka wajib bayar zakat. Lah ya wong karang klesem lang kasing duwe kaya kuwe lah. Wong tabungannya ya paling mung 10 juta, 5 juta. Ya berarti ora usah bayar zakat. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi yang lain. At-tijarah, petani, zakatuz zar'i, zakat pertanian, petijarah perdagangan, maaf. Zakatuz zar'i, zakat pertanian itu perintahnya wa'atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikan zakatmu ketika engkau panen. Maka petani itu setiap kali panen bayar zakat. Nisabnya Bapak Ibu, saya perlu kasih tahu Bapak Ibu, nisabnya petani itu adalah 956 kg gabah kering. Atau kalau dikeruskan dengan padi atau dengan beras itu 6,5 kintal. Petani panen di atas 6,5 kintal itu sudah wajib bayar zakat. Kalau gabah hitungannya ya sekitar 9 kintal kunjul, seton kurang. Kalau kita kuruskan gabah atau beras sekarang kan misalnya beras regane 11.000 nggih. 11.000 ping 6,5 kintal berarti pinten? Sekitar 7 juta. 7 juta. Nggih, 7 juta. Gabah kering seniki pinten, Pak? Sing panen ngerti apa ora niki? Apa pada duwe sawah apa? Gabah kan sekering harganya berapa sekarang per kintal? Mboten mudeng nggih, wis pokoke gampangane semono lah ya. Sekitar 6,5 juta sampai 7 juta. Jadi petani 4 bulan sekali panen lebih dari 7 juta sudah wajib bayar zakat. Pegawai negeri gajian sebulan 4 juta ngomong melarat. Oke. Petani 4 bulan sepisan panene 7 juta wajib bayar zakat. Anak pegawai negeri gajian sebulan 4 juta ngomong nyong ngurung wajib bayar zakat. Lah bayar zakat kan kudu 85 gram emas, anggen delenge emas jenengan ora bakal bayar zakat. Nggih, tapi lihat petani 7 juta saja 4 bulan sekali wajib bayar zakat. Angger digawe 4 bulan dibagi sebulan berarti 7 dibagi 4 1.750.000. Jadi orang itu kalau kita menisabkan dengan petani, lawang petani be 1.750.000 sebulan bayar zakat, nyong pensiunan 2 juta kok ora gelem bayar zakat.
Nggih. Dan Bapak Ibu yakini yang namanya zakat itu tidak akan pernah mengurangi hartane panjenengan. Dalam kamus Al-Munjid disampaikan makna zakat itu artinya adalah at-thaharah, bersih. Jadi insya Allah kalau jenengan bayar zakat 50.000 duit 2 juta, sing 1.950.000 dadi thaharah, bersih. 2 juta orang dikurangi 50 kotor. Tapi begitu 50 diwehna Mas Rafiq dadi thaharah, bersih. Zakat itu maknanya tazkiyah, suci. Zakat itu maknanya tazkiyah, suci. Jadi akan mensucikan hartane panjenengan. Barangkali hartane panjenengan di situ tercampur nilai-nilai korupsi, tercampur nilai-nilai riswah, misalnya gitu. Meskipun kemudian orang sengaja tapi nggak boleh harta judi terus latak zakati lah ben bersih, nggak boleh. Tapi kalau kemudian harta jenengan misalnya dari pegawai, mbok anak salah-salah lah dizakati, insya Allah bisa mensucikan, bisa membersihkan. Zakat itu bermakna an-nama, tumbuh. Belum ada sejarah di dalam lazismu orang bayar zakat terus bangkrut, belum ada. Yang ada orang bayar zakat itu an-nama, tumbuh. Makna zakat itu aziyadah, tambah. Coba kurang apa coba? Aziyadah, tambah. An-nama, tumbuh. Al-barokah, oh satu lagi, al-barokah, berkah. Sudah bersih, toharoh, sudah tazkiyah, suci, sudah nama, tumbuh, sudah tambah ziyadah, tambah satu lagi al-barokah, berkah. Jadi mana zakat itu yang kelima, berkah. Berkah itu langka nilainya. Bisa jadi Bapak Ibu tadinya jenengan gajian 2 juta, gajian 3 juta, orang tahu zakat, berkah hilang, dela-dela meriang. Padahal yang wis ngilari gula, ngilari apa sing ora, tetep baik awake ora kepenak. Tapi mudah-mudahan setelah jenengan tunaikan zakatnya kepada amil kantor layanan Karangklesem, duwite kurang 50.000, kurang 1.000 dibayar ngene, wis ora meriang-meriangan. Mangan sate ya enak, wedang kopi sogi gula ya enak. Suka duwite akeh ora mangan sate apa duwite akeh ora tayang mangan sate? Suka ora duwe duit tapi tayang mangan sate apa duwe duit tapi ora tayang mangan sate? Apa cara duitnya akeh banget nggih. Tapi jebule Kang mangan sate ju lah. Wis tahu. Sate enak kok jawabane wis tahu. Kenapa sih? Daripada mati ya. Duwe darah tinggi. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu zakati, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Putrane angel, barangkali salah satunya harta kita mungkin belum berkah. Tapi anggar wis berkah, siapa ngerti bisa jadi penake bocah, penake rezekine bocah, daftarna sekolah dilala diwehi gampang. Itu salah satu keberkahan yang tidak ada nilainya. Jangan dikira, jadi nilai itu yang kemudian kita inginkan hari ini Bapak Ibu. Sepira duitnya akeh kaya ngapa tapi sini sumber penyakit, sumber malapetaka, sumber musibah lah mboten kepenak. Tapi ora duit akeh tapi di situ ada kebahagiaan. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Nah, salah satunya bagaimana kemudian kita membersihkan harta kita. Jangan sampai yang kita berikan nafkah kepada anak istri kita dari harta yang tidak halal. Lo gajian kok ora halal, bisa jadi. Apakah jenengan yakin gaji jenengan terus halal 100%? Halal yang 100%. Gajian sekarang bang jateng, langkah haram-harame babar pisan. Mbok sapa ngerti ngodene jenengan ora bener. Apa wis 100% mangka jam 3:30 bali jam 4 sore? Dong mangka dong bali ora dedong. Nah, itu barangkali bisa menghalalkan gaji kita.
Yang kedua tadi itu, maka zakat itu ora kudu sugih, ora usah ngenteni sugih nembe bayar zakat. Maka kalau saya punya prinsip, berapapun harta kita 2,5% bukan milik kita. Saya punya karyawan Bapak Ibu di SMA Muhammadiyah, Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu guru dan karyawan gajian pira-pira sudah dipotong 2,5%. Niku anu sekolahane dewek. Dadi Bapak Ibu guru pokoke mbok gajine 700.000, gajine 1 juta, pokoke dipotong 2,5%. Jadi kalau nambah gaji sudah bersih. Lah kalau yang enggak dipotong, memotong diri sendiri. Oleh duit 500, 12.500 itu duitnya. Oleh duit 1 juta, 1 juta berarti 2,5%, 2.500 apa ya, 20.000 tutup duitnya. Oleh duit 2 juta, 50.000 tutup duitnya. Dipisah nggak apa-apa. Itu zakat kita itu sudah bersih. Kalau sudah zakatnya sudah penting, itu sudah diutamakan. Nanti masalah infak sedekah gampang, yang wajib dulu. Oleh duit 2 juta, 50.000 tutup duitnya. Bisa. Mau Mas Rafiq teka Mas ke, anak duit ke 120.000. Ngesuk anak maning 1.000 mboten napa-napa. Saya itu punya jamaah di masjid itu. Dia dagang dolanan Bapak Ibu. Setiap hari dia dari dagang itu nyiapkan duit. Anggar dagangnya sepi 5.000, dagangnya rame 10.000. Tanggal 30 akhir bulan manggil saya, Mas harus ini. Kayak diatung duitnya 150, 175, dong 200.000. Pedagang itu ngitungnya sederhana sekali. Anggar sepi 5.000, anggar rame 10.000. Coba sebulan anggar 10.000 terus 300.000. Lebih enteng Buk daripada nanti nunggu akhir tahun baru bayar zakat. Barang akhir tahun lagi berpegang bodoh, karyawan yang jaluk THR, ngene kudu bayar zakat, duitnya wis entong. Lah eman-eman. Tapi kalau setiap hari 5.000, 10.000, kayaknya nguni bocah. Nggih, disimpan, ini bukan uang saya. 5.000 itu kan kalau misalnya tadi anggar rame 5.000, sepi 5.000, rame 10.000. Yang model begitu nggak apa-apa, simpen aja. Nanti akhir bulan serahkan, ini zakat saya. Sami kalian jangan punya omplung itu. Tapi ini zakat. Kenapa? Utamakan zakat dulu. Lah anggar misalnya sing biasa kula sedekah apa infak. Nah, yang ketiga ini, orang ngerti wis bayar zakat atau bayar infak dan sedekah akeh, kelalen zakate urung. Ilustrasi lagi nih Bapak Ibu. Cobi kula taken. Nggih, teng Karangklesem wingi kurban sapine pinten? Kurban sapi berapa Ustaz Bagus? 7, 9, sangat ping 20 juta apa 20 juta? Ping 20 juta bae niku. Sangat ping 20 juta harga sapi 180 juta. Orang Karangklesem urunan duit 3 juta satu orang bisa kemudian ngumpul duit 180 juta. Pertanyaan saya berikutnya, nggih. Kurban itu wajib apa sunnah? Jawabnya mantan ragu-ragu. Ya wajib bagi yang mampu, kudu di anak-anaknya betul. Perintah Al-Qur'annya 1. Inna a'toinakal kausar wasolli li rabbika wanhar. Hadisnya 1. Man lahu sa'atan fala yudhi fala ya'tiyanna musallana. Sapa wong sing duwe duit, duwe kemampuan orang bayar kurban, aja perak-perak maringgonku, kata Rasul begitu. Ancamannya nah kayak gue dok. Tapi kalau jenengan baca ayat Al-Quran zakat, ancamannya orang yang tidak mau bayar zakat nanti hartanya akan dilebur, kemudian akan disiramkan ke kepala jenengan. Coba medeni pundi. Al-Quran mengatakan zakat 33 kali bersama dengan sholat. Nih, saya pengen menyadarkan kita semuanya biar sadar bahwasanya zakat itu diutamakan. Sami kalian jenengan mengutamakan sholat subuh daripada sholat tahajud. Kalau taken tahajud niku pinten rakaat jenengan tahajud? 8 rakaat angsal, 20 rakaat angsal,
50 rakaat angsal asal kuat sikile, mboten napa-napa tahajud 50 rakaat. Subuh cukup 2 rakaat. Tapi wajib pundi? Harus memahami yang wajib mana. Subuhnya itu wajib meskipun hanya 2 rakaat. Lah nyong pengen subuhnya 8 rakaat lah. Subuh cukup 2 rakaat tapi wajib. Tahajud yang 8, 12, 30 rakaat sunnah. Kurban 3 juta itu sunnah muakkad. Zakat itu wajib, maka utamakan zakatnya dulu. Maka kantor layanan nanti tugasnya adalah menyadarkan kita semuanya. Sudah ada amilnya. Jadi ngesuk langkah alasan, langkah sing narik. Amil, Mas Rafiq dan teman-teman tadi sudah ada divisi penghimpunan. Petugas penghimpunan tugasnya ngambil amil dana dari para orang-orang kaya di Karangklesem. Tugasnya itu divisi penghimpunan. Sudah dihimpun di sini, dikumpulkan, nanti divisi pengelolaan diskusi dengan pimpinan. Gimana ini? Di sini ada orang miskin 20. Ayo tersantuni, kita santuni. Oh, ada orang butuh modal penggawean, kita modali pekerjaan. Oh, ada guru-guru TPK ini butuh santunan, guru TPK. Itu nanti divisi pengelolaan. Tapi divisi divisi pengumpulan, kumpulkan semuanya. Sudah nggak ada alasan lagi nyong orang bayar zakat mergane orang tahu diparani. Sudah nggak ada alasan lagi saya nggak bayar zakat, nggak ngerti masalah zakat. Hari ini sudah saya sampaikan, sudah gugur kewajiban saya selaku mubalik, selaku dai mendakwakan masalah zakat. Sini kita tanggung jawab jenengan. Oke, tanggung jawab jenengan bagaimana kemudian mau membayar zakat. Sudah ada lazismu kantor layanan Karangklesem untuk kalau kau semuanya sadar, insya Allah mempercepat ekonomi Karangklesem. Temenan, orang saya mikir duit apa digawang idul di Karangklesem, nanti ekonominya akan tertata, masjidnya akan semakin makmur. Mas, duit zakat nggo iming-iming wong ben pada gelem main masjid oleh apa ora oli. Orang-orang miskin yang tidak pernah mau sholat, kumpulkan besok kudu sholat asar nang kene, nembe bagi bersolat asar. Sing ora tahu asar dadi gelem asar. Ngesuk minggu ngarep dibagi zakat tapi syaratnya ngrungokna pengajian dhisik. Mboten napa-napa, mboten napa-napa kok. Artinya apa kemudian? Ini masjid akan semakin makmur, harta zakatnya akan semakin berwibawa, bermakna, bisa digunakan sebagai media dakwah. Jadi 3 hal dulu saja. Jadi yang pertama, orang banyak ngerti zakat itu hanya zakat fitrah saja. Sekarang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, bukan hanya zakat fitrah saja perintah Al-Quran, tapi ada zakat harta, zakat profesi, zakat pertanian, zakat apapun yang jenengan miliki, zakat tabungan itu wajib ditunaikan. Yang kedua, yang zakat itu enggak kudu wong sugih-sugih tok. Jenengan pensiunan, nyong pensiun oleh 2 juta priwe oleh 2,5% tunaikan zakat. Yang ketiga, tidak cukup dengan infak dan sodako saja. Nyong wis nyumbang maring SDTK tanah hektaran, bangunan atusan juta, pokoknya nyong si nyumbang kabeh. Itu baru infak dan sodako jenengan. Zakatnya belum, utamakan zakatnya dulu, infak dan sodako tetap. Tidak akan mengurangi sodako yang sudah diadakan oleh Ustaz Bagus, sodako pembangunan SDTK terus nggak apa-apa. Tapi zakatnya nanti yang wajib dikelola oleh Mas Rafiq dan teman-teman. 3 hal ini mudah-mudahan menjadi basic, menjadi landasan kita. Hari ini kita mendapatkan siraman tentang zakat. Mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya terkait dengan kewajiban zakat yang memang sudah syariatnya menjadi perintah untuk kita semuanya. Demikian, walafu minkum. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatul karim fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.